Ia adalah seorang pahlawan, seorang penyair, seorang raja Israel yang terhebat. Ya, Daud namanya. Dihormati sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Mazmur-mazmurnya telah mengilhami banyak lirik lagu rohani. Keberaniannya melawan Goliat mendefinisikan apa itu iman. Dan pemerintahannya melambangkan janji perjanjian Tuhan, yakni Yesus Kristus. Sebagai penggenapan tertinggi janji itu disebut sebagai Sang Anak Daud. Namun, di balik semua kemuliaan dan kesuksesan itu, ada sebuah kisah gelap yang mengubah hidup Daud selamanya. Kisah ini dimulai ketika Daud jatuh ke dalam dosa perzinahan dengan Batsheba, yang kemudian ia tutupi dengan cara yang lebih mengerikan lagi, dengan merenggut nyawa Uria, suami Batsheba. Inilah dosa besar yang nyaris menghancurkan segala sesuatu yang telah Daud bangun. Konsekuensinya begitu berat, membuat pedang tak akan pernah menjauh dari keluarganya, tetap ada sampai sekarang. Peristiwa ini dikenal sebagai kejatuhan Daud. Biasanya, banyak khotbah atau pengajaran memfokuskan hanya pada kronologi dosa tersebut, pertobatan Daud, serta pengampunan yang diberikan Tuhan kepadanya. Namun jarang sekali dibahas bagaimana keruntuhan moral Daud itu ternyata bermula dari hal-hal kecil yang tampaknya tidak berbahaya, seperti bocor halus, sulit terdeteksi, tapi bisa menyebabkan kejatuhan besar. Dan itulah yang akan kita gali bersama, yakni akar penyebab keruntuhan moral Daud yang seringkali terabaikan oleh orang. Mengapa? Karena apa yang terjadi pada Daud tentunya dapat terjadi juga pada kita. Dan ini adalah pelajaran pentingnya. 1. Dosa suam-suam kuku. 2 Samuel 11 ayat 1. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Saat raja-raja lain sibuk berperang, Daud justru tinggal di istana, tidak lagi turun ke medan pertempuran, malah menyuruh orang. Ini bukan sekedar soal kemalasan, tetapi ini adalah tanda bahwa Daud sudah mulai melupakan jati dirinya sebagai seorang pemimpin dan hamba Tuhan. Ya, sikap Daud ini juga menjadi bukti alasan mengapa terkadang Tuhan itu lama sekali angkat hidup kita. Kenapa kita masih dibiarkan berputar-putar, bergumul di dalam masalah yang sama, belum diberikan terobosan ataupun pertolongan. Hanya cukup untuk menyambung hidup saja, yakni makan mana. Karena keberhasilan hidup atau sudah berada di posisi puncak, ternyata lebih berbahaya bagi keselamatan jiwa kita dibanding saat masa-masa di padang gurun atau masa-masa susah. Perkenalkan yang namanya dosa suam-suam kuku, serta bahayanya yang tersembunyi. Dosa suam-suam kuku adalah kondisi ketika kita tidak lagi memiliki gairah yang menyala-nyala kepada Tuhan. Kita tidak sepenuhnya dingin, yakni menjauh dari Tuhan, tapi juga tidak panas, yakni mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Inilah sikap yang dikecam oleh Tuhan Yesus dalam Wahyu 3 ayat 15-16. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Daud adalah contoh nyata dari dosa suam-suam kuku ini. Setelah melewati masa-masa sulit di padang gurun, ia akhirnya duduk di singgasana dengan segala kemuliaannya. Tapi kesuksesan itu membuatnya lupa akan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia berhenti memimpin pasukannya. Dengan demikian, ia berhenti memimpin hatinya. Dan akhirnya kita tahu jatuh ke dalam dosa besar. Perzinahan dengan Batsheba dan pembunuhan Uria.
Sejatinya padang gurun adalah tempat Tuhan menggembleng hidup kita. Saat kita berada di padang gurun kehidupan, saat menghadapi masalah besar, kesulitan atau ujian, sesungguhnya Tuhan sedang membentuk kita. Di sana, kita diproses untuk mengenal jati diri kita yang sesungguhnya. Padang gurun adalah tempat di mana Roh Kudus bekerja dengan kuasanya untuk memurnikan hati kita, mengembalikan kasih mula-mula kepada Tuhan, dan memperkenalkan kita akan tujuan ilahi yang dipersiapkan Tuhan bagi kita. Kisah Daud di padang gurun adalah cerita tentang seorang anak gembala yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Melalui berbagai ujian dan penderitaan, ia belajar bergantung sepenuhnya pada Tuhan, menjaga integritasnya, dan menemukan jati dirinya sebagai hamba Tuhan yang memiliki visi atau tujuan ilahi. Tapi setelah mencapai puncak kejayaan, api rohani itu mulai redup. Daud menjadi suam-suam kuku. Ia tidak lagi berusaha mencari wajah Tuhan, tidak lagi memprioritaskan panggilannya sebagai pemimpin rohani. Akibatnya, ia jatuh ke dalam dosa yang mengerikan itu. Mungkin suam-suam kuku tidak sedramatis dosa-dosa seperti mencuri, memukul, berbohong. Tetapi ketahuilah, suam-suam kuku merupakan gerbang awal bagi dosa-dosa lainnya. Orang yang selingkuh karena ia telah melupakan jati dirinya. Percaya tidak, selama orang tersebut tidak menyadari eksistensi atau arti keberadaan dia di dalam dunia ini, orang itu akan selamanya mengalami kesukaran untuk berkomitmen agar tidak selingkuh. Demikian juga orang yang mencuri, memukul, maupun berbohong. Maka kita membaca seruan hati Daud dalam Mazmur pertobatannya di pasal 51 ayat 13 yang berkata, Daud berseru kepada Tuhan, "Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku." Ya, ayat yang dikutip Pak Sambo ini adalah doa seorang yang telah tersadar dari kebodohannya. Daud menyadari bahwa ia telah lama melupakan jati dirinya yang asli, seorang hamba Tuhan yang dipanggil untuk hidup dalam kekudusan dan ketaatan. Ia memohon agar Roh Kudus tidak meninggalkan dirinya, agar api rohani itu kembali menyala dalam hidupnya. Sekarang bagi Anda yang sedang merasa hidup di padang gurun, bertahanlah. Tuhan sedang mempersiapkan Anda untuk sesuatu yang besar. Saat Anda sudah sadar akan jati diri Anda dan tetap setia kepadanya, Dia akan segera mengangkat hidup Anda untuk mengerjakan perkara-perkara besar yang telah Dia janjikan. 2. Dosa korupsi tanggung jawab. 2 Samuel 11 ayat 3-4a. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, "Itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu." Sesudah itu, Daud menyuruh orang mengambil dia. Tahukah Anda bahwa harta dan otoritas memiliki hubungan yang erat? Semakin banyak harta yang kita miliki, semakin tinggi pula otoritas yang diberikan kepada kita. Namun, bersamaan dengan otoritas tersebut, datanglah tanggung jawab yang lebih besar. Jadi ketika Tuhan mengangkat hidup seseorang, Ia juga akan memberikan otoritas yang lebih besar kepadanya. Namun di mata Tuhan, semakin besar otoritas seseorang, semakin besar pula panggilan untuk melayani. Seperti yang Yesus ajarkan, siapa yang ingin menjadi yang terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Prinsipnya, jika kita setia dalam hal-hal kecil, Tuhan akan mempercayakan kita dengan hal-hal yang lebih besar. Tapi kesetiaan ini harus dibarengi dengan sikap hati yang semakin melayani. Sayangnya, tidak semua orang memahami prinsip ini, termasuk Daud. Mari kita lihat kisah Daud sebagai seorang gembala. Ia dikenal sebagai pribadi yang melayani, bahkan mengajukan diri untuk melawan Goliat demi membela bangsanya.
Namun, setelah ia menjadi raja dengan otoritas tertinggi, sesuatu mulai berubah. Daud bukan lagi gembala yang melayani dengan ketapel di tangannya, tetapi ia telah menjadi raja yang merasa berhak atas segala sesuatu. Ketika ia melihat Batsheba, istri Uria, ia tidak lagi bertindak sebagai pemimpin yang bertanggung jawab, tetapi sebagai seseorang yang korupsi tanggung jawab. Alih-alih menggunakan otoritasnya untuk melayani, ia malah menyalahgunakannya untuk memenuhi keinginannya sendiri. Rasa berhak berbisik kepadanya, "Kamu pantas mendapatkan ini." Bahkan ketika itu berarti mengorbankan prinsip-prinsip kebenaran Tuhan. Daud sudah lupa bahwa otoritas yang diberikan Tuhan bukanlah alat untuk memuaskan keinginan pribadi, melainkan sarana untuk melayani dan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Jadi ini pelajaran penting bagi kita. Semakin tinggi posisi atau otoritas yang orang miliki, semakin besar pula godaan untuk sombong dan lupa diri, mendapatkan keinginan yang mudah dilaksanakan. Sering mereka samarkan sebagai berkat Tuhan. Padahal itu bisa jadi adalah jebakan setan dan bersiaplah jatuh. Pandanglah Yesus yang memiliki otoritas atas segala sesuatu, tapi memilih untuk hidup sebagai pelayan. Dia mencuci kaki murid-muridnya, memberi makan orang banyak, dan akhirnya menyerahkan nyawanya di kayu salib untuk menebus umat manusia. Itulah teladan sejati dari seseorang yang memegang otoritas dengan tanggung jawab yang benar. Jadi ini kunci keberhasilan hidup adalah selalu mengingat dan mengerjakan prinsip bahwa otoritas adalah tentang menjalankan amanah, bukan untuk mendapatkan hak. Mulailah Anda mengerjakan prinsip ini dengan setia dari apa yang ada di tangan Anda. Dan lihatlah, Tuhan akan memberikan kenaikan pangkat yang besar dalam hidup Anda. Dan jangan pernah lupakan bahwa kesombongan adalah pintu masuk menuju kejatuhan. Gunakanlah otoritas itu untuk melayani dan menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Waspadalah terhadap godaan untuk merasa berhak atas segala sesuatu, karena pada akhirnya kita semua akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan dengan otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita. Haleluya, amin. Sebagai pengingat, ya, melalui teguran keras yang disampaikan Nabi Nathan, Daud pun segera bertobat. Doa pertobatannya dapat kita baca di Mazmur 51. Dan pada akhirnya, kisah kejatuhan Daud memberikan kita sebuah pengenalan lagi bahwa keadilan Tuhan, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap tanggung jawab di hadapan Tuhan. Rahmat Tuhan, kasih karunia memulihkan bahkan dari kegagalan terburuk sekalipun. Biarlah kita selalu melekat kepada Tuhan seperti ranting anggur melekat pada pokoknya. Mazmur 94 ayat 17-18. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu, ya Tuhan, menyokong aku. Tuhan tidak pernah meninggalkan seburuk apapun kesalahan yang kita perbuat, sebab tak terukur kasih setia Tuhan itu. Haleluya, amin. Jika berkenan berikan like, share, subscribe, serta komen. Tuhan Yesus memberkati.